Desa Gunung Watu terkenal dengan udara sejuk dan sawah yang menghampar luas. Namun di balik keindahannya, desa ini menyimpan satu larangan sakral yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jangan keluar rumah saat malam Jumat Kliwon. Larangan itu terdengar seperti mitos biasa bagi anak-anak muda, tapi tidak bagi para sesepuh desa. Mereka percaya malam itu adalah waktu di mana batas dunia gaib dan dunia manusia menipis, dan segala jenis makhluk halus bisa berjalan bebas di bumi. Rian, seorang mahasiswa asal Jakarta, baru saja datang ke Gunung Watu untuk menyelesaikan skripsinya tentang kebudayaan mistis Jawa. Ia tinggal di rumah pamannya, Pak Suradi, yang merupakan kepala dusun. Saat itu, malam mulai turun, dan Pak Suradi memberi peringatan. Rian, malam ini Jumat Kliwon. Jangan keluyuran keluar ya. Tetap di rumah aja. Rian hanya tersenyum. Iya, Pak. Saya cuma mau duduk-duduk di teras aja kok. Nggak kemana-mana. Namun, rasa penasaran membawanya lebih jauh. Sekitar pukul 11 malam, saat suasana desa sunyi dan hanya suara jangkrik yang terdengar, Rian melihat sesuatu dari jendela kamarnya. Bayangan hitam tinggi besar berjalan ke arah sumur tua di belakang rumah. Sumur itu sudah lama ditutup dan dipagari, dikelilingi pohon pisang dan rumput liar. Warga percaya, sumur itu adalah tempat pembuangan sesajen untuk penunggu desa setiap malam Jumat Kliwon. Rian mengambil senter dan ponselnya, lalu diam-diam keluar lewat pintu samping. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia ingin tahu apakah benar makhluk halus itu ada, atau hanya cerita yang dilebih-lebihkan. Saat mendekat ke sumur, angin dingin menyapu lehernya. Pohon pisang bergoyang pelan meski tidak ada angin. Bau amis tercium samar-samar, dan suara seperti erangan terdengar dari dalam sumur. Huo, huo. Rian menyorot ke dalam sumur. Gelap, tidak terlihat dasar. Ia mengarahkan kameranya dan mulai merekam. Ini sumur tua yang katanya angker. Kita lihat. Tiba-tiba, senter Rian mati. Kamera di ponselnya bergetar. Layar gelap. Dan dari dalam sumur, muncul suara perempuan menangis. Pelan, kemudian makin nyaring. Haark. Rian terhuyung mundur. Tapi sebelum sempat lari, tangan putih panjang keluar dari sumur dan mencengkeram pergelangan kakinya. Wajah pucat dengan rambut panjang menjuntai muncul dari kegelapan. Kamu sudah melihat. Sekarang kamu milikku. Rian berteriak sekuat tenaga dan berhasil melepaskan diri. Ia lari terbirit-birit ke rumah. Tapi saat masuk, suasana rumah berbeda. Lampu berkedip, foto keluarga jatuh sendiri, dan jam dinding berputar ke arah terbalik. Pak Suradi keluar dari kamar dan langsung tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Kamu pergi ke sumur itu ya? Rian tak menjawab, hanya menunduk dengan wajah pucat. Astagfirullah, kamu sudah membangunkan penunggunya. Kita harus segera mengunci rumah dan melakukan selamatan. Malam itu, Pak Suradi membaca doa dan membakar kemenyan. Namun suara-suara aneh terus terdengar dari luar rumah. Suara tangisan, derap kaki yang berlarian, bahkan ketukan di jendela. Padahal mereka tinggal di tengah kebun, jauh dari tetangga. Menjelang pukul 3 dini hari, suara gong besar terdengar dari arah balai desa. Padahal tak ada yang membunyikan. Gong itu hanya dibunyikan jika ada orang meninggal. Pak Suradi menggigil. Ia tahu ini pertanda buruk. Kalau penunggunya sudah membunyikan gong, berarti ada nyawa yang akan diambil. Rian gemetar. Pak, saya gak sengaja. Saya cuma pengen tahu. Rasa ingin tahu bisa jadi kutukan, Rian. Terutama di malam seperti ini.
Di luar rumah, angin mendesir keras, pohon bambu berderak, dan suara ketawa perempuan menggema seperti menggema dari arah sumur tua. Hihihi. Rian tak bisa tidur malam itu. Ia mulai melihat bayangan di pojok ruangan, mendengar bisikan dari balik pintu, dan mencium bau anyir darah yang tak bisa dijelaskan. Pagi hari, ayam jantan tidak berkokok. Langit mendung kelabu meskipun matahari sudah seharusnya terbit. Dan yang lebih menyeramkan, Rian menemukan bekas cakar di pintu kamarnya. 5 garis dalam, seolah dicakar oleh tangan makhluk besar. "Pak, saya rasa saya sudah dikutuk." Pak Suradi menatapnya dengan mata berat. Malam Jumat Kliwon belum selesai. Rian dan penunggunya belum puas. Malam semakin larut. Rian terjaga. Matanya terbelalak dan napasnya tersengal-sengal. Suasana malam itu terasa semakin mencekam, seolah seluruh alam semesta bersatu untuk menekan dan menjeratnya. Suara angin yang berdesir makin terdengar jelas. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang lebih menyeramkan, sesuatu yang mendekat. Pukul 3 dini hari, suara ketukan di pintu kamarnya yang semula pelan mulai semakin keras. Rian berusaha menahan diri, tapi ketakutan mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Pikirannya berputar, berusaha mencari penjelasan rasional atas kejadian aneh yang menimpanya. Namun ia tahu itu semua tidak mungkin. Pak Suradi duduk di kursi kayu tua yang terletak di sudut ruang tamu. Mulutnya terus membaca doa. Sementara itu, istri Pak Suradi, Buati, terlihat sibuk dengan perlengkapan doa, menyiapkan sesaji, dan kemenyan. Suasana rumah terasa sangat berat, seolah ada banyak mata yang mengawasi dari kegelapan. "Rian, kita tidak punya banyak waktu. Penunggunya sudah mulai mencari. Kalau kamu tidak ikut ritual selamatan, bisa jadi kamu yang jadi tumbal berikutnya," kata Pak Suradi dengan suara parau. Rian hanya mengangguk, tubuhnya gemetar. Matanya terarah pada pintu yang kini semakin sering diketuk. Teriakan perempuan yang mengerikan masih terdengar samar dari luar rumah. Namun, suara itu tiba-tiba terhenti dan digantikan dengan suara tertawa yang menakutkan. Hi. Tertawa itu bukanlah suara manusia, melainkan suara yang berasal dari kedalaman sumur, suara yang sangat asing dan menakutkan. Rian merasa ada sesuatu yang mendekat. Langkah kaki itu terdengar sangat jelas, seolah makhluk itu berjalan di atas tanah yang lembut, mendekat ke rumah mereka. Pak Suradi bangkit, wajahnya serius. "Rian, ikuti aku. Kita harus melakukan ini segera." Pak Suradi menarik tangan Rian dan membawanya ke halaman belakang, tempat sumur tua itu berada. Suasana semakin gelap, dan angin malam semakin menderu. Tiba-tiba, Rian merasa ada sesuatu yang menahan langkahnya. Ia menoleh ke belakang dan melihat bayangan hitam besar di sudut taman. "Jangan menoleh, Rian. Fokus. Hanya ada satu cara untuk mengusir mereka," kata Pak Suradi tegas. Mereka sampai di dekat sumur. Pak Suradi membuka kotak kayu kecil yang ia bawa. Di dalamnya terdapat benda-benda tradisional, segepok daun sirih, dupa, dan sebuah keris pusaka. Dengan tangan gemetar, Pak Suradi mulai meletakkan benda-benda itu di atas tanah, sementara Rian hanya berdiri, merasa seperti terjebak di tengah kegelapan yang pekat. Tiba-tiba, tanah di sekitar sumur bergoyang. Rian merasakan getaran kuat di kaki, seolah tanah itu hidup. Lalu, suara itu terdengar lagi, suara erangan mengerikan yang datang dari dalam sumur. "Ayo, Rian, cepat, selesaikan ini atau kita semua akan jadi korban." Pak Suradi memaksa Rian untuk melangkah maju. Rian, yang semula tidak percaya, mulai merasakan kekuatan tak terlihat yang meremas jantungnya.
Ia merasa seolah makhluk itu mengawasi setiap gerakannya. Dalam kebingungannya, ia mengikuti petunjuk Pak Suradi dan meletakkan sejumput daun sirih di atas batu besar di dekat sumur. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuat semuanya terhuyung. Teriakan perempuan itu semakin keras, memekakkan telinga. Rian menutup mata, mencoba menenangkan diri, tapi ketika ia membuka mata, ia melihat sesuatu yang tak terlukiskan. Sebuah sosok perempuan berambut panjang, dengan wajah rusak dan tubuh terbalut darah, muncul dari dalam sumur. Makhluk itu mengeluarkan suara parau, seperti berusaha berbicara. "Kamu sudah datang, sudah waktunya." Suaranya berbicara dengan nada yang sangat dalam, seperti menggema dari bawah tanah. Rian terpaku, tak bisa bergerak. Sosok itu mendekat, dan wajahnya semakin jelas. Sepasang mata kosong yang menatapnya tajam, mulut yang terbuka lebar menampilkan gigi-gigi tajam. Rasanya seluruh tubuh Rian membeku, tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Suradi mengangkat keris pusaka dan mengarahkan ujungnya ke arah sumur. "Inilah waktunya. Jangan biarkan dia keluar," teriaknya dengan suara penuh wibawa. Tiba-tiba, cahaya putih menyinari sekitar sumur, seakan-akan dunia berubah menjadi terang sekejap. Bayangan perempuan itu terhenti, dan dengan suara menggelegar, ia berteriak, "Arg!" Dalam sekejap, tubuh makhluk itu menyatu dengan kegelapan. Suara erangan menghilang, dan suasana tiba-tiba sunyi. Rian dan Pak Suradi terengah-engah, tubuh mereka lelah dan gemetar. Namun, meski malam itu tampak berakhir, Rian tahu ada sesuatu yang telah berubah. Sumur itu masih ada, dan meski makhluk itu telah pergi, kehadirannya meninggalkan bekas yang dalam. Hari-hari berikutnya di desa Gunung Watu kembali normal, tapi Rian tak akan pernah melupakan kengerian malam itu, malam Jumat Kliwon yang mengubah hidupnya selamanya.